Peserta tolong. Peserta tolong. Pak Joko yang baik. Pak Joko yang baik tolong. Pak Kapolresnya keluar dulu. Baru saya bisa masuk. Tidak mungkin. Ini kesaksian Anda ini. Kesaksian Anda ini. Bisa jawab kalau tidak mungkin ya. Jadi kesaksian saudara ini sengaja saya tanya sedemikian rupa. Karena kesaksian saudara ini. Dan apa yang saudara lakukan dalam penyidikan. Itu telah memakan korban. Di mana saya dijebloskan ke sel. Saya dijebloskan ke penjara. Jadi saudara jangan berbohong. Tidak ada kata mungkin di sini. Jawab apa yang saudara tahu. Diapakan itu untuk kepentingan apa? Saudara jangan berdusta di sini. Jangan, saudara mengatakan sampai jam 10. Tapi atasan saudara tadi mengatakan sampai setengah 12. Tapi kenyataannya saudara Subhan satu sel dengan saya dikembalikan menjelang subuh. Saudara apakan selama sekian jam? Dan sadisnya jaksa penuntut umum gunakan pasal 10 huruf B KUHP agar saya dan panitia maulid bisa dikenakan sanksi hukum pencabutan hak dan perampasan barang. Lebih gilanya, pencantuman pasal 35 ayat 1 KUHP dalam dakwahan kelima ditujukan untuk mencabut atau merampas dari saya dan panitia maulid hak-hak antara lain. 1. Hak mata pencaharian. 2. Hak bekerja dan jabatan. 3. Hak politik memilih dan dipilih. 4. Sampai hak perwalian anak. Jadi saya lihat ini dakwahan jaksa sudah ngawur ngidul, penuh nafsu jahat yang luar biasa, dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan. Pada saat awal saya diperiksa, dakwaan ini tidak ada. Saya sampaikan kepada majelis hakim awal pemeriksaan di penyidik, dakwaan ini tidak ada. Dakwaan ini muncul belakangan, begitu dakwaan saya terima, kita baca muncul pasal ini. Adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan semakin meyakinkan bahwa kriminalisasi maulid sangat politis dengan tujuan jahat untuk menghabisi saya dan kawan-kawan. Itulah sebabnya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFPI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Untuk apa semua itu? Untuk mempengaruhi majelis hakim dan mempengaruhi masyarakat, serta untuk memberikan kesan bahwa saya adalah pimpinan ormas terlarang dan berbahaya. Saya nyatakan di sini, 1, benar bahwa saya adalah imam besar Front Pembela Islam yang merupakan organisasi resmi saat acara maulid di Petamburan. 2, bahwa organisasi FPI saat terjadi pelanggaran prokes di Petamburan belum dibubarkan apalagi dilarang. 3, bahwa organisasi FPI tidak pernah dibubarkan atau dilarang melalui mekanisme pengadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Ormas, melainkan melalui SKB 6 pejabat singkat menteri yang dipaksakan secara politik. 4, bahwa saya dan panitia maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. 5, bahwa jaksa penuntut umum yang terus mengulang-ulang bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFPI yang sudah dibubarkan dilarang adalah merupakan upaya jahat untuk mendramatisir dan mempolitisir sekaligus mengkriminalisasi saya dan mengkriminalisasi panitia maulid, bahkan mengkriminalisasi peringatan maulid itu sendiri. Ya, yang pertama kita ini dihajar habis-habisan ya dengan perilaku yang bukan cuma tuduhan yang tidak adil, ya, diskriminasi luar biasa juga terjadi dalam prosesnya, gitu. Dari kita yang habis-habisan memprotes soal sidang online kemarin, alhamdulillah kemudian bisa offline. Kemudian sudah offline kita juga diserang lagi dengan di mana 2.900 lebih personel keamanan mengawal menjaga ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga
juga termasuk dalam hal ini menghalang-halangi ya, sehingga kuasa hukum sulit untuk masuk, dan juga apalagi pengunjung umum gitu hampir tidak bisa dipastikan tidak akan bisa masuk lah, seperti itu. Nah, artinya saya sependapat dengan yang dikatakan Bang Ahmad Kozindin tadi, bahwa secara opini mereka berusaha menggempur habis-habisan kita supaya mendapat predikat yang buruk di mata masyarakat, ya, membuat kebusukan-kebusukan kepada kami, kepada HRS dan tim, dan juga mengopinikan selalu yang negatif, apalagi ada narasi-narasi terkait dengan operasi cipta kondisi menteroriskan FPI dan Habib Rizik serta Pak Munarman. Ini jadi kita benar-benar diuji kesabaran dan kekuatannya terus-menerus ya, apalagi besok nih sidangnya sudah dipastikan akan offline, maksud saya offline tapi dipastikan tidak ada streaming, artinya masyarakat umum hanya cuma bisa dapat nanti dari media massa saja, seperti itu. Jadi opini yang berkembang ini akan dikecilkan habis-habisan terkait dengan perjuangan Habib Rizik dan kawan-kawan untuk ya meminta keadilan kepada pengadilan dalam hal ini. Jadi ini mesti dipahami, kita berjuang terus ya untuk meminta keadilan baik dalam penegakan hukum maupun proses dari normatif dari penegakan hukum itu sendiri tadi. Jadi ini PR yang saat ini kita hadapi. Jadi kita minta doanya serta dukungannya kepada Cak Slamet dan juga rekan-rekan sekalian dan pemirsa sekalian, supaya bisa nanti terus untuk menghadapi kezaliman-kezaliman ini ya, dengan tentunya izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, bisa direfresh ulang Bang Aziz Yanwar soal apa-apa saja itu yang kira-kira menjadi bagian yang menjadi dugaan tentang tidak terrealisasinya equality before the law dalam konteks pelanggaran protokol kesehatan terhadap yang itu dialamatkan kepada Habibana Muhammad Rizik Syihab. Bisa diulang Cak, tadi suaranya agak keputus. Bisa di-refresh ulang Bang Aziz Yanwar soal equality before the law, ketidaksamaan di hukum atas pelanggaran protokol kesehatan, kasus pelanggaran kesehatan Habibana Muhammad Rizik Syihab ini jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang sama begitu. Yang pertama, bagaimana bisa kasus yang dituduhkan Habib Rizik ini kan protokol kesehatan untuk kerumunan Megamendung dan Petamburan, ya. Kemudian di situ ada hasutan hanya karena Habib Rizik mengundang maulid, ya. Kita juga kadang bertanya-tanya, mengundang maulid itu kan tidak mesti datang. Saya sudah menarasikan ini berulang-ulang ya, mencerdaskan ini berulang-ulang. Maksudnya datang itu kan kita ada streamingnya, Cak. Bisa datang lewat streaming ya. Kalaupun datang asalkan menjaga protokol kesehatan ya, itu kan dimaksimalkan di situ juga bisa. Seperti itu. Dan yang tidak kalah menakjubkan adalah acara maulid yang dimaksud itu diketahui pula oleh aparat pemerintah gitu. Bahkan kita menggelar penutupan jalan itu yang memaksimalkan itu dibantu oleh mereka. Kita punya bukti-buktinya, gitu loh. Bagaimana bisa ini kemudian dituduhkan melanggar prokes, kemudian menyalahkan dari pihak panitia, apalagi Habib Rizik, gitu loh. Ini sangat aneh, gitu kan. Kemudian dikatakan pesta pernikahan, banyak kok kemarin pesta pernikahan yang diadakan oleh ada pejabat, kemudian ada artis dan sebagainya kan. Itu nggak ada masalah, mereka jangankan didenda jangankan dihukum, didenda saja tidak, gitu loh. Nah, kemudian ditambah lagi ada hasutan, dikatakan mengajak orang untuk berkumpul atau berkerumun. Nah, Habib Rizik bahkan sampai mengatakan kalau begitu, kalau ada ajakan sholat, hayalah sholat, ngajakin berkumpul kan itu untuk sholat.
kena pidana dong. Oh, tidak bisa seperti itu. Bedanya apa? Gitu loh. Kenapa hanya Habib Rizik seorang? Oke lah, kita abaikan semua. Saya mau tantang, ya, siapapun yang dapat membuktikan satu saja, ya, yang kasus kerumunan sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, ya, sampai detik ini saya tantang siapa yang kena kasus protokol kesehatan sebagaimana undang-undang yang dituduhkan tadi, undang-undang karantina kesehatan dan undang-undang wabah penyakit, ya, tadi yang mengatur tentang kerumunan Petamburan yang disangkakan kepada Habib Rizik. Coba kita tanya, ada tidak satu saja kasus seperti Habib Rizik ini yang prokes, didenda, diancam hukuman, ditangkap, ditahan, dan dikenakan ancaman hukuman bahkan 6 sampai 10 tahun. Ada nggak? Nggak akan ada. Inilah yang namanya saya bilang diskriminasi.